Halo, selamat datang. Di video kali ini kita akan belajar mengenai distribusi chi-square. Lebih spesifik lagi, kita akan belajar untuk menguji keterkaitan antar dua variabel kategorik menggunakan bantuan software statistik yaitu SPSS. Di sini saya punya data kuesioner pengamatan dari 60 pegawai, 60 responden. Pengamatan ini saya lakukan terhadap tingkat pendidikannya dan juga motivasi kerjanya. Di sebelah kanan ini adalah data berupa angka. Data berupa angka ini akan saya input, akan saya masukkan ke software SPSS supaya nanti bisa mempermudah kita untuk menganalisisnya. Di variabel pendidikan ini kita punya 3 kategori, yaitu yang pertama SMA, yang kedua D3, dan yang ketiga adalah S1. Karena tingkat pendidikan ini bertingkat, oleh karena itu maka ukuran dari variabel tingkat pendidikan adalah ordinal, yaitu dia bertingkat. Tingkat pertama yang paling rendah itu adalah SMA, dalam hal ini SMA. Kemudian tingkat kedua yaitu D3, kemudian tingkat yang ketiga yang paling tinggi adalah S1. Begitu juga dengan motivasi kerja. Variabel motivasi kerja ini juga ukurannya ordinal, karena dia bertingkat. Yang pertama paling rendah itu adalah tingkatnya rendah, motivasi kerjanya rendah. Kemudian yang kedua adalah yang sedang, dan yang ketiga adalah yang motivasi kerjanya tinggi. Di sebelah kanan ini sudah saya tuliskan untuk variabel edu, nama variabelnya adalah edu, itu tingkat pendidikan. Skala ukurannya adalah ordinal. Ini adalah angka-angka yang menyertainya. Kemudian motivasi kerja itu skala ukurannya adalah ordinal juga, dan yang di bawah ini adalah angka-angka yang menyertainya. Oke, sekarang kita buka software SPSS. Ini adalah tampilan pertama yang akan Anda lihat ketika Anda membuka software SPSS. Seperti Anda lihat di sebelah kiri bawah ini ada 2 tab. Yang pertama adalah data view, kemudian ada variable view. Di tab data view ini Anda akan dapat melihat data penelitian Anda. Sedangkan di tab variable view ini Anda akan bisa mengubah-ubah variabel Anda. Seperti nama, kemudian ukurannya, kemudian satuannya, kemudian desimalnya ada berapa digit, dan lain sebagainya. Saya kembali ke data view. Nah, di sini itu nanti kita akan memasukkan datanya masing-masing. Yang baris paling atas ini ada barisan pertama, ini menunjukkan dia responden yang pertama. Saya anggap seperti itu. Menunjukkan responden yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Oke, jadi nanti yang kolom paling kiri di Excel tidak akan saya input ke SPSS. Saya hanya akan input 2 variabel kategori, yaitu pendidikan dan juga motivasi kerja. Oke, sekarang kita kembali ke Excel untuk copy paste ya, copy paste 2 variabel ini. Kita copy paste-nya mulai dari nama variabelnya. Nama variabelnya kita ikut sertakan. Kemudian sampai bawah ada 60 pengamatan. Kemudian di variable view itu kita klik kanan, di sini ada pilihannya paste with variable names. Artinya kita akan menempelkan yang kita copy tadi itu dengan nama variabelnya. Di sini terlihat atas sendiri itu adalah edu. Kemudian yang sebelah kanannya itu adalah mod atau motivasi kerja. Ini adalah nama-nama variabelnya, edu dan mod. Kemudian yang angka di dalamnya di sini itu adalah angka yang sudah kita berikan pada saat pengumpulan data. Sekarang kita ke tab variable view. Di tab variable view ini kita bisa memberikan label dari nama variabel yang bersangkutan supaya tidak membingungkan. Misalnya di variabel edu, ini labelnya akan saya ganti menggunakan tingkat pendidikan. Kemudian variabel mod, ini kita akan memberi label motivasi kerja.
Di sini sudah masing-masing ada labelnya, sehingga nanti kita tidak akan kebingungan dalam membaca outputnya. Setelah itu kita akan ke kolom measure, ukuran dari masing-masing variabel ini perlu kita sesuaikan. Yang pertama, variabel edu itu adalah ukurannya ordinal. Dia bertingkat, mulai dari SMA, D3, dan S1. Kemudian variabel motivasi kerja itu juga ordinal, mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Nah, berhubung tadi di data view ini kita memasukkannya adalah angka, nah ini kita perlu memberitahu si SPSS supaya dia bisa membaca angka-angka ini maksudnya apa. Misalnya 2 pada edu, ini maksudnya adalah tingkat pendidikan D3. Nah, makanya itu kita harus memberitahu si SPSS supaya angka 2 ini itu nanti bisa menjadi D3. Caranya bagaimana? Kita klik variable view, kemudian di variabel yang bersangkutan itu kita berikan value-nya. Di kolom value ini ada 3 titik, silakan diklik. Nah, ini value-nya angkanya berapa saja. Misalnya dari 1. Dari 1 itu adalah SMA. Kemudian saya tambahkan. Kemudian yang 2 itu adalah D3. Kemudian yang 3 adalah S1. Oke, ini sudah semuanya. Kemudian yang di variabel motivasi kerja juga seperti itu. Yang 1 adalah rendah. Yang 2 adalah sedang. Dan yang 3 adalah tinggi. Sekarang kita kembali ke data view. Ini akan berubah menjadi tingkat pendidikan dan juga motivasi kerja yang bersangkutan ketika kita klik tombol ini, value labels. Oke, sekarang kita akan menguji ada nggak keterkaitan antara tingkat pendidikan seorang pegawai dengan motivasi kerjanya. Kita menggunakan Pearson chi-square. Di SPSS itu kita bisa klik menu Analyze, kemudian Descriptive Statistic, dan Cross Tabs. Pada baris, kita dapat memasukkan tingkat pendidikan. Kemudian motivasi kerja kita masukkan ke dalam kolomnya. Sehingga nanti di tabel kontingensi itu yang sebelah kiri itu adalah variabel tingkat pendidikan, sedangkan yang atas itu adalah variabel motivasi kerja. Kemudian di sini ada pilihan exact, statistik, sales, format, style, dan bootstrap. Di sini kita akan pilih statistik dan kita akan mencentang chi-square karena kita akan menguji chi-square. Kita akan mendapatkan nilai chi-square dari data ini. Kemudian klik continue. Kemudian pada sales ini kita akan menghitung selain observasinya, kita juga akan menghitung frekuensi ekspektasinya. Kemudian klik continue. Oke, sudah semua. Kemudian kita klik OK dan akan tampil outputnya. Berikut adalah outputnya. Case Processing Summary. Di sini adalah kasus-kasus apa, pengamatan apa yang sudah diproses oleh SPSS. Di sini ada tingkat pendidikan dan motivasi kerja. Di kolom valid ini itu menunjukkan bahwa ada 60 pegawai dari 60 responden yang ada datanya, yang masing-masing punya nilainya. Sedangkan cases missing ini itu adalah pengamatan yang salah satunya atau keduanya tidak ada nilainya. Di sini adalah nilainya adalah 0, banyaknya adalah 0. Ini karena tidak ada pengamatan yang hilang. Artinya dari 60 pegawai itu, 60 responden itu semuanya ada nilainya. Totalnya berarti 60 tambah 0 sama dengan 60. Berarti semuanya diproses, semua pengamatan diproses. Yang di bawah ini itu adalah cross tabulation-nya, adalah tabel kontingensinya. Di mana di sebelah kiri ini Anda melihat tingkat pendidikan, mulai dari SMA, D3, kemudian S1. Yang di atas ini Anda melihat motivasi kerja, rendah, sedang, dan tinggi, serta ada totalnya. Yang di bawah juga ada totalnya. Masing-masing kategori ini itu ada frekuensi observasinya, yaitu count, dan frekuensi ekspektasinya, yaitu expected count. Di sini ternyata ada 7
frekuensi observasi yang menyatakan bahwa ada 7 pegawai dengan tingkat pendidikan SMA yang memiliki motivasi kerja rendah. Yang di sebelah kanan ini ada 6. Ini menyatakan bahwa ada 6 pegawai dengan tingkat pendidikan SMA yang mempunyai motivasi kerja sedang. 6 yang di sampingnya ini itu menyatakan bahwa ada 6 pegawai dengan tingkat pendidikan SMA yang mempunyai motivasi kerja tinggi. Dan seterusnya. Itu frekuensi observasi. Kemudian di bawahnya, baris bawahnya itu adalah frekuensi ekspektasi, frekuensi teoritisnya. Seharusnya itu ada 5,1 pegawai pada tingkat pendidikan SMA yang mempunyai motivasi kerja rendah. Seharusnya ada 7,6 pegawai yang seharusnya memiliki motivasi kerja sedang yang memiliki tingkat pendidikan SMA. Dan seterusnya. Itu adalah frekuensi teoritisnya atau frekuensi ekspektasinya. Semuanya dijumlahkan, totalnya adalah 60 pegawai. Di software SPSS ini sudah dihitungkan Pearson chi-square-nya. Nilai chi-square hitungnya sudah dihitung. Ada di mana? Ada di bawah ini. Chi-square test. Di tabel chi-square test. Di sini ada Pearson chi-square. Nilainya itu adalah 14,868. Dengan degree of freedom atau derajat kebebasan adalah 4. Sebelah kanan ini adalah significant value-nya, yaitu 0,005 atau 0,5%. Dalam mengambil keputusan menggunakan software statistik seperti ini, itu Anda punya 2 cara. Yang pertama, Anda bisa membandingkan nilai statistik ini, nilai chi-square ini, dengan nilai kritis chi-square pada tabel distribusi chi-square, atau Anda bisa membandingkan significance value-nya ini dengan taraf nyata yang Anda gunakan dalam penelitian. Cara yang pertama, yaitu kita membandingkan nilai statistik chi-square, nilai hitung chi-square dengan nilai kritis chi-square yang ada di tabel chi-square, distribusi chi-square. Nilai kritis yang ada di tabel distribusi chi-square itu dengan probability atau taraf nyata 5% dengan degree of freedom sama dengan 4, sesuai yang di sini, itu adalah 9,49. Sekitar 9,49. Kita bandingkan dengan nilai chi-square hitungnya. Di sini terlihat bahwa 14,868 nilai chi-square hitungnya lebih besar daripada 9,49 nilai kritis chi-square di tabel distribusi chi-square. Oleh karena itu, kita menolak H0. H0 yang menyatakan tidak ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan motivasi kerja, itu kita tolak. Artinya, ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan motivasi kerja. Begitu pula dengan cara yang kedua, pendekatan yang kedua, yaitu menggunakan significance value. Di sini terlihat significance value-nya adalah 0,005 atau 0,5%. Kita bandingkan significance value ini dengan taraf nyata yang kita gunakan dalam penelitian, yaitu alpha. Besarnya adalah 5%. Kita menolak H0 ketika significance value ini lebih kecil daripada taraf nyata yang kita gunakan dalam penelitian. Sedangkan ketika significance value ini lebih besar daripada taraf nyata yang kita gunakan dalam penelitian, itu kita gagal menolak H0. Di sini 0,005 itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi significance value-nya lebih kecil daripada taraf nyata yang kita gunakan dalam penelitian. Oleh karena itu kita menolak hipotesis 0. Ini pasti konsisten dengan nilai statistik, pendekatan yang pertama. Oleh karena itu kesimpulannya adalah kita menolak hipotesis 0. Ternyata ada keterkaitan antara motivasi kerja dengan tingkat pendidikan pegawai. Sekarang kita kembali ke Excel. Di sini kita akan membuktikan apakah perhitungan menggunakan SPSS itu sama dengan perhitungan kalau kita menghitung secara manual. Di sini saya sudah punya tabel kontingensi cross tabulation. Pada variabel pendidikan ada 3 kategori, yaitu SMA, D3, kemudian S1, dan motivasi kerja ada 3 kategori juga, rendah, sedang, dan tinggi. Oke, langkah pertama itu adalah kita menghitung frekuensi ekspektasi. Seharusnya
berapa pegawai pada tingkat pendidikan SMA yang memiliki motivasi kerja rendah. Frekuensi observasi itu menyatakan ada 7, tapi frekuensi ekspektasinya itu kita harus perhitungkan. Berikut adalah rumus dari frekuensi ekspektasi pada baris tertentu, kolom tertentu. Menggunakan rumus ini, kita akan mendapatkan frekuensi ekspektasi sebagai berikut. Di mana 5,07 ini adalah frekuensi ekspektasi pegawai pada tingkat pendidikan SMA yang memiliki motivasi kerja rendah. Didapat dari 19 total pada row, kemudian total pada kolom, dikalikan, sebenarnya dibagi dengan jumlah pengamatan atau jumlah pegawai totalnya. 5,87. Di sini seharusnya ada 5,87 pegawai dengan tingkat pendidikan D3 yang memiliki motivasi kerja rendah. Frekuensi ekspektasinya, dan seterusnya. Semua saya total, hasilnya adalah 19. Ini menunjukkan ada 19 pegawai yang tingkat pendidikannya SMA pada penelitian ini. Bawahnya ada 22 pegawai dengan tingkat pendidikan D3 pada penelitian ini. Dan ada sisanya 19 pegawai dengan tingkat pendidikan SMA. Totalnya ada 60 pegawai. Sekarang kita sudah punya frekuensi ekspektasi dan frekuensi observasi. Kita bisa menghitung distribusi chi-square dengan menggunakan formula sebagai berikut. Chi-square sama dengan jumlah dari selisih frekuensi ekspektasi dikurangi frekuensi observasi pangkat 2 dibagi dengan frekuensi ekspektasi yang bersangkutan. Nilai chi-square ini itu nanti kita bandingkan dengan nilai chi-square kritis. Nilai chi-square kritis dalam hal ini itu adalah 9,49 atau 9,48773. Ini saya dapat dari formula chi-square dengan probability atau taraf nyata adalah 5% sesuai dengan taraf nyata pada penelitian, dan degree of freedom-nya adalah 4. Degree of freedom ini 4 itu didapat dari jumlah kolom kurangi 1 kali jumlah baris kurangi 1. 3 kurangi 1 kali 3 kurangi 1. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kita hitung nilai chi-square hitungnya, yaitu seperti ini. Di sini kita menghitung mulai dari sel paling atas dan paling kiri, supaya mempermudah. Pada tingkat pendidikan SMA dengan motivasi kerja rendah, itu selisihnya adalah frekuensi observasi yaitu 7 dikurangi dengan frekuensi ekspektasi yaitu 5,07 dipangkatkan 2 baru kemudian dibagi dengan frekuensi ekspektasi 5,07. Hasilnya adalah 0,7377. Semuanya kita tarik. Ini hasilnya sama. Seperti ini. Ini semua kita jumlahkan, hasilnya adalah 14,8684. Ini sesuai dengan perhitungan Pearson chi-square pada software SPSS sebelumnya. Satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa test of independence atau uji keterkaitan antar dua variabel ini tidak menunjukkan arah pengaruh dari dua variabel tersebut. Artinya Anda tidak bisa menyimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan yang mempengaruhi motivasi kerja atau sebaliknya variabel motivasi kerja yang mempengaruhi tingkat pendidikan. Di sini saya juga punya data yang bisa Anda gunakan untuk melatih Anda. Data ini terdiri dari 4.382 observasi. Ada 4.382 pegawai yang isinya adalah mengenai departemen bagian di mana dia bekerja saat ini, kemudian ada tingkat pendidikan dia, kemudian ada bidang pendidikan dia, dan ada jabatan dia saat ini. Di sini Anda diminta untuk melakukan uji independensi terhadap dua variabel. Yang A itu adalah variabel departemen dengan bidang pendidikan. Yang B itu variabel departemen dengan tingkat pendidikan. Yang C itu tingkat pendidikan dengan bidang pendidikan. D itu ada tingkat pendidikan dengan jabatan saat ini. Dan yang E itu ada bidang pendidikan dengan jabatan saat ini.
Simpulkan apakah ada keterkaitan antar variabel pada kasus di atas. Ada 5 kasus, dari A sampai dengan E. Anda diminta untuk menguji adakah keterkaitan antara variabel-variabel yang ada pada kasus di atas. Selamat mencoba.